Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah gak sih kalian dengar tentang Monte Carlo atau simulasi Monte Carlo? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simulasi Monte Carlo atau Monte Carlo itu sendiri apa sih? Nah, sebelum itu kenalin, nama aku Muhammad Alfian Firmansyah. Aku kuliah di Universitas di Malang di Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistika dengan materi Monte Carlo. Oke, sebelum itu aku ngingetin dulu kalau ini sifatnya interaktif, jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada sanggahan dari kalian pas aku jelasin nanti, bisa kalian tulis di kolom komentar aja. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya, Monte Carlo. Nah, apa sih Monte Carlo itu? Monte Carlo adalah ketika kita ingin tahu seberapa besar kemungkinan mendapat angka 6 saat melempar dadu, kita bisa menggunakan rumus matematika. Nah, jawabannya kan 1/6 kan jika melakukan dadu. Kan dadu itu ada 6 sisi begitu ya jika dilempar. Nah, tetapi bagaimana jika dadunya bentuknya aneh dan rumusnya terlalu rumit untuk dihitung? Nah, lempar saja dadu tersebut sebanyak 10.000 kali. Lalu catat berapa kali angka 6 itu muncul. Nah, itulah inti atau definisi dari metode Monte Carlo ini. Namanya itu diambil dari hotel kasino terkenal di Monaco. Karena metode ini sangat bergantung pada peluang dan angka acak. Atau seperti permainan roulette ya, contohnya. Nah, dalam dunia probabilitas dan statistika ini, simulasi Monte Carlo merupakan teknik untuk memprediksi hasil dari suatu masalah dengan cara melakukan simulasi berulang-ulang yang menggunakan angka acak. Nah, metode ini tuh sangat berguna di dunia nyata. Contohnya seperti di bidang bisnis, cuaca seperti BMKG, ataupun investasi. Nah, di mana banyak hal yang tidak pasti dan rumit untuk dihitung dengan rumus pasti. Nah, di sini aku punya contoh soalnya. Aku bacakan dulu soalnya. Toko roti manis Agit ingin tahu berapa rata-rata roti coklat yang akan terjual setiap harinya di bulan depan agar mereka tidak memproduksi terlalu banyak atau rugi basi atau terlalu sedikit atau rugi dengan pengangkat yang lari. Nah, berdasarkan data penjualan 100 hari terakhir, pemilik toko menemukan pola probabilitas atau peluang berikut. Yang pertama, permintaan 10 roti terjadi dalam 20 hari yang probabilitasnya 20% atau 0,2. Yang kedua, permintaan 20 roti terjadi dalam 50 hari atau probabilitasnya 50% atau 0,5. Nah, yang ketiga, permintaan 30 roti terjadi dalam 30 hari atau probabilitasnya 30% atau 0,3. Nah, lakukan simulasi Monte Carlo untuk 10 hari ke depan guna memperkirakan rata-rata permintaan harian. Oke, langsung saja kita lakukan simulasi Monte Carlo-nya. Nah, di sini aku sudah buat tabelnya sesuai dengan soal yang sebelumnya sudah aku bacakan. Di sini diketahui batas bawahnya itu yang pertama 0, yang kedua 0,2, yang ketiga 0,7. Nah, peminjaannya sesuai yang tadi, yang pertama 10, 20, dan 30. Dan probabilitasnya 0,2, 0,5, dan juga 0,3. Nah, langsung saja kita list lah harinya dari hari pertama sampai hari ke-10 yang sesuai soal yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita masukkan angka acaknya menggunakan rumus ya. Atau angka random. Nah, jika sudah, kita masukkan rumusnya atau rumus VLOOKUP untuk mengetahui hasil simulasi permintaannya.
Jika sudah, langsung saja kalian drag ke bawah. Nah, jika sudah, untuk mengetahui rata-ratanya, kalian juga bisa menggunakan rumus. Sebentar. Average dari G2 sampai G11. Nah, di sini didapatkan rata-rata 18. Maka berdasarkan simulasi Monte Carlo dan perhitungan matematika, rata-rata permintaan hari yang diproyeksikan adalah 18 roti per hari. Jadi gitu ya jawabannya, sesuai yang di simulasi Monte Carlo tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau ada yang ingin kalian sanggahkan, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Oke, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Jika itu baik, pasti dari Allah. Jika itu buruk, pasti dari saya sendiri. Oke, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.